Oke, jadi di sini kalau kalian lihat udah banyak banget barang dari Huawei. Karena di video kali ini kita akan membahas ekosistem dari Huawei yang gila sih ya. Ini benar-benar super canggih banget. Sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu apa itu ekosistem. Menurut KBBI, ekosistem adalah suatu komponen dari sebuah lingkungan yang saling berinteraksi. Jadi kata kuncinya adalah di saling berinteraksi. Dan sebelum adanya Harmony OS, device antar Huawei itu sudah bisa saling berinteraksi dengan baik. Dan di 2021 ini, Huawei malah memperkenalkan OS terbarunya yang namanya adalah Harmony OS. Jadi kenapa namanya Harmony? Karena dia bisa saling berharmoni, saling berinteraksi dengan baik. Dan proyek Harmony OS ini menurut saya ambisius banget. Karena di tahun ini 2021 Huawei merencanakan untuk menginstal Harmony OS di 300 juta device. 100 juta lebih untuk smartphone dan sisanya ada di tablet dan juga device yang lain. Dan di video kali ini saya akan mendemokan gimana kecanggihan ekosistem dari Huawei. Jadi di sini sudah ada beberapa produk dari Huawei. Ini ada MatePad 11, terus ada Huawei FreeBuds 4 yang juga sudah support dengan super device. Apa itu super device? Intinya ini adalah device dari Huawei yang bisa terkoneksi dengan Harmony OS dengan sangat cepat. Sampai sekarang ketika video ini saya buat ada beberapa super device dari Huawei. Cuman karena saya adanya hanya FreeBuds 4, nggak apa-apa lah ya, kita demokan yang FreeBuds 4 dulu untuk super device-nya. Jadi dengan MatePad 11 dengan Harmony OS untuk menghubungkan FreeBuds 4 dengan MatePad 11, saya tinggal select aja dari pojok kanan lalu saya pilih super device dan super device akan auto scanning produk super device apa aja yang ada di area kita. Dan contoh produk di video ini adalah FreeBuds 4. Terus untuk mengkoneksikannya dengan MatePad 11, saya tinggal drag aja icon FreeBuds 4-nya dan boom, dia langsung terkoneksi. Gila gak ya? Gampang banget. Dan kalau misalkan saya pengen nggak mengkoneksikan, tinggal dilempar aja atau dibuang dari lingkarannya. Kalau mau koneksikan lagi, tinggal dimasukkan lagi ke lingkarannya. Dan koneksinya bener-bener super cepet banget. Bahkan menurut saya untuk orang yang awam di dunia teknologi, saya yakin kalau cuma drag and drop aja, pasti bisa. Dan saya langsung membayangkan kalau misalkan Huawei sudah memasukkan banyak produk super device ke Indonesia, termasuk produk IoT dan juga produk smart home. Jadi mulai dari masuk pagar saya tinggal slide aja, pagarnya buka. Terus sampai tidur tinggal slide aja, lampu saya mati sendiri atau pakai voice command gitu. Jadi ala-ala rumah di Stark gitu ya, KW-nya Tony Stark di Indonesia. Dan ini baru FreeBuds 4-nya loh ya, saya sudah excited banget. Saya harap bahwa Indonesia mau memasukkan super device yang lain secepatnya, terutama untuk monitor mid view-nya. Itu gila sih ya, itu monitor yang menurut saya keren, canggih dari Huawei. Ngomongin monitor, kita juga bisa memproyeksikan MatePad dan juga MateBook ini ke monitor juga. Nama fiturnya adalah wireless projection. Saya belum punya MateView buat nyobain, tapi ketika kemarin saya coba fitur wireless projectionnya, ternyata pakai monitor yang bukan dari Huawei pun bisa terhubung dengan mudah. Wireless lagi, tanpa kabel dan minim banget latency. Apalagi kalau terkoneksi dengan monitornya Huawei sendiri, menurut saya bakalan lebih canggih lagi. Terus yang canggih lagi adalah fitur Huawei Share yang sebenarnya sebelum adanya Harmony OS, fitur ini sudah ada. Dan dengan satu fitur ini aja ya, Huawei Share yang kata kuncinya adalah share, berbagi, tapi cara berbaginya ini menurut saya gila, canggih banget. Kalau kita koneksikan MatePad 11 dengan MateBook D15, bukan hanya terkoneksi sebagai mirroring monitor atau backup files aja, tapi dia juga bisa extend monitornya dan menjadikan MatePad 11 sebagai monitor kedua, bukan hanya mirroring. Terus kita juga bisa collaborate, jadi kita bisa operasikan MatePad 11 dari MateBook dan juga sebaliknya, mengoperasikan MateBook dari MatePad. Jadi kita bisa punya dua layar yang bekerja secara bersamaan dan juga dua OS, yaitu Harmony OS dan Windows yang bisa kita operasikan dengan satu device aja. Gimana? Gila, ekosistemnya canggih banget ya. Terus multi screen collaboration ini kalau di HP nggak perlu HP yang flagship, asalkan EMUI 10 ke atas dan ada NFC-nya udah bisa.
Contohnya di sini saya pakai Huawei Nova 7 kelas mid range, mungkin harganya sekarang sekitar 4 sampai 5 juta, itu udah bisa. Kalau kita mau koneksikan multi screen collaboration dengan MacBook D15, tinggal taruh aja HP-nya di bagian Huawei Share yang ada logo NFC-nya. Dan boom, langsung muncul notif untuk connect. Terus di MacBook D15 akan muncul EMUI baru dari Nova 7. Ibaratnya kayak running dual OS, jadi Windows dan juga EMUI. Fitur ini berguna banget ketika saya kerja, karena walaupun HP kondisi mati bisa tetap terhubung, saya bisa lebih fokus kerja karena dua tangan saya tetap fokus pada laptop. Gak harus ambil HP dulu kalau ada WA atau notif lain, saya juga bisa balesin langsung lewat MacBook. Bahkan kalau ada video call, saya juga bisa angkat teleponnya lewat MacBook. Dan pakai aplikasi Zoom pun juga bisa dikoneksikan dengan MacBook D15 dan Nova 7. Kameranya ketika zoom pakai Nova 7. Karena kalau kita pakai HP-nya Nova 7 jelas kualitasnya akan lebih baik karena MacBook D15 ini kameranya 720p 30 fps. Oh ya, BTW untuk MacBook D15 yang kita gunakan untuk demo ini, dia pakai Intel Core i3 10 Gen. Dulu kan kita udah pernah bahas yang D15 tapi pakai Ryzen. Kalau yang ini pakai Intel Core i3 dan secara desain sih masih sama ya dengan yang dulu. Desainnya ini MacBook ke MacBookan dengan bahan materialnya aluminium yang memang segmentasinya lebih ke ultrabook atau laptop tipis dan ringan. Dan yang terpenting dia udah pakai panel IPS full view karena sekarang panel IPS di laptop itu agak langka. Dan Huawei MacBook D15 terbaru ini dibanderol dengan harga pre-order kalau nggak salah 7 sampai 8 juta. Untuk link pembelian dan juga promonya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Terus fitur unggulan lain dari MacBook D15, dia udah ada fitur fingerprint yang menjadi satu dengan tombol power, praktis dan easy to use banget. Dan untuk webcamnya ada di bagian keyboard, jadi sama sekali nggak ngeganggu frame layar atasnya. Makanya bisa gede banget untuk screen to body rasionya. Dan fitur yang paling saya suka, dia sudah support dengan fast charging dengan adapter 65 watt. Chargernya ini juga bisa digunakan di hampir semua device Huawei karena dia udah pakai konektor Type-C. Dan BTW, multi screen collaboration ini juga bisa dikoneksikan ke MatePad 11, gak hanya di MacBooknya aja. Caranya sama, tinggal tempelkan aja HP-nya di daerah logo yang ada NFC-nya, terus tinggal klik connect, segampang itu. Saya udah cobain main Mobile Legends dengan multi screen collaboration, kalau pakai MacBook lumayan kerasa latensinya, tapi kalau pakai MatePad 11 minim banget delaynya. Dan yang menarik, kita juga bisa kontrol Mobile Legends-nya dari MatePad-nya langsung yang terbuka di Huawei Nova 7. Dan kalau kita gerakan di MatePad, brightness di Nova 7 akan otomatis berkurang untuk menghemat baterainya. Jadi sedetail itu loh ya Huawei mikirnya. Jadi kalau kita pakai MatePad, Nova 7-nya brightness-nya berkurang biar baterainya awet. Gila sih, gila. Bahkan untuk suaranya ketika disambungkan ke MatePad ataupun ke MacBook, output suaranya nggak lewat HP lagi, tapi ke MacBook dan MatePad-nya. Terus selain multi screen collaboration, kita juga bisa copy files antar Huawei device dengan sangat mudah. Tinggal drag and drop aja, mirip kayak kita nyambungin flash disk dan dia menjadi partisi storage sendiri. Jadi tinggal drag and drop, mau copy dari laptop ke HP bisa dan juga sebaliknya. Dan untuk sebuah koneksi wireless, speed transfernya juga kenceng banget. Dan yang menarik lagi, gak hanya copy files. Kalau kita mau kopas teks dari Nova 7 ke MatePad atau ke MacBook juga bisa. Tinggal Ctrl C dan Ctrl V beres. Ini menurut saya keren sih ya. Saya biasanya kalau malam itu kopasin info dari grup Telegram saham saya buat saya analisa di laptop karena screen-nya lebih besar. Nah, kalau pakai Huawei rasanya nyaman banget karena dia bisa running dual OS tapi kayak terinteraksi, terharmoni dengan baik banget. Terus kalau untuk FreeBuds 4, kalau dikoneksikan dengan Huawei Nova 7, ya tinggal buka aja case-nya dan dia akan langsung mendeteksi sampai warna varian FreeBuds 4-nya apa juga terbaca loh di situ. Kalau di MatePad bisa pakai super device tadi, tapi kalau mau pakai cara seperti di smartphone juga bisa. Tapi kalau saya sih lebih suka cara yang super device-nya ya, karena tinggal drag and drop gitu, kayak bener-bener seamless banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video nyobain ekosistem dari Huawei dengan Harmony OS, Huawei Share, multi screen collaboration, dan juga drag and drop file, bahkan teksnya yang gampang banget. Kalau kalian punya pengalaman menggunakan ekosistem Huawei, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Karena saya jujur aja penasaran. Dan semoga aja Huawei Indonesia semakin cepat memasukkan super device ke Indonesia. Karena itu tadi saya membayangkan rumah saya itu produk IoT, produk smart home-nya Huawei semua. Jadi saya bisa
cepat-cepat membuat rumah ala-ala Tony Stark KW Indonesia. Jadi namanya di Stark gitu ya. Dan oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.